Selamat malam Mbak semua. Selamat malam, Bu. Oh iya, ini kalau nggak salah kelasnya digabungkan ya antara yang kelas reguler sama yang khusus untuk yang malam ini. Kalau saya ngelihat di matriksnya sih seperti itu ya. Mau digabung ya, Bu ya? Bu. Kita Iya, nggak kayaknya sih digabung ya. Ini saya ngelihat baru yang kelas khusus kalau nggak salah ya. Bentar dulu. Ini materinya malam ini tentang yang metagenomik. metagenomik kan benar ya? Oh Iya, iya. yang kedua. Yang kedua. Oh, Bentar, Bu. Saya salah apa ya? bentar. Kita kalau teknik NJS kan iya betul ada 2 kali. Yang malam ini yang informatika genomik betul kan ya? Oh, malam ini metagenomik, Bu. 9 April. Yang konsep metagenomik. Oh iya betul-betul. Di mata kuliah yang informatika genomik kan ya? Iya. Oh iya, oke. Oke, jadi mungkin kita bisa mulai aja untuk malam ini. Jadi malam ini itu mungkin kita akan coba bermain analisis metagenomik, tapi dengan menggunakan RStudio. Nah, jadi ini saya akan berikan contoh itunya, filenya. Nah, sebentar ya, saya share dulu. Oke, ini saya share dulu filenya ke grup aja ya. Oh, kalau dari chat Zoom ini sebenarnya juga bisa ya ngirim file. Kirim di sini. Oke, sudah terkirim ya ke chat Zoom. Jadi ada 3 file di sana. Ada koloni ref, ada OTU koloni 1, sama ada OTU koloni. Nah, mungkin masing-masing bisa dibuka dulu untuk studionya. Udah bisa di-download kan untuk RStudionya? RStudionya untuk filenya? Ini saya mungkin coba share desktop saya dulu. Terus kemudian untuk tipe file yang tadi saya share, kurang lebih isinya seperti ini ya. Jadi ada kasusnya ini ceritanya dokter ini melakukan penelitian terhadap
pasien. Jadi nanti pasiennya itu dikasih seperti kayak krim kayak gitu. Nah, terus kemudian setelah dikasih krim, pasiennya itu akan diobservasi kunjungannya pada kunjungan 1, ketiga, hari ketiga, hari kelima, ketujuh, dan hari ke-9. Nah, jumlah pasiennya itu totalnya ada 25 pasien. Nah, jadi nanti akan dapat kode untuk apa SP1K1 itu artinya SP1 untuk pasien pertama, K1 melambangkan kunjungan pertama. Nah, kalau SP1K3 berarti pasien pertama kunjungan ketiga, SP1K5 kunjungan pasien 1 kunjungan kelima, SP1K7 berarti pasien 1 kunjungan ke-7, SP1K9 pasien 1 kunjungan ke-9. Nah, kalau SP2 berarti pasien kedua dan seterusnya sampai SP25. Nah, itu untuk kode ininya ya, metadatanya. Nah, terus kemudian, ini untuk yang koloninya, jadi ada perhitungannya. Nah, ini udah dibagi menjadi OTU 1, 2, 3, dan seterusnya sampai OTU ke-14. Terus kemudian tadi ada file yang namanya OTU colony.txt. Nah, OTU colony.txt ini isinya adalah metadata dari OTU-nya. Nah, ini melambangkan taksanya masing-masing. Jadi ada domain, ada filum, ada kelas, ada order, ada family, genus, dan spesies. Nah, jadi untuk OTU 1 ini adalah, saya gedein aja dulu ya. Nah, jadi untuk OTU 1 itu adalah domainnya mulai dari bakteria, terus dia masuk dalam filum Firmicutes, kemudian untuk spesiesnya adalah Streptococcus pyogenes gitu dan seterusnya. Jadi ini nanti sudah ada sampai spesiesnya gitu ya. Terus kemudian untuk file yang ketiga itu isinya adalah, nah ini juga sama, jadi isinya tadi OTU koloni 1, koloni ref, koloni 1 sama yang ini ya. Oh ya, ini sebenarnya isinya sama kayak yang tadi ya. Sebentar, saya cek dulu. Oh, harusnya satu lagi metadata, maaf. Ini harusnya saya kirimin yang metadata.txt. Nah, satu file lagi adalah yang metadata koloni txt. Jadi sebenarnya nanti si metadata ini isinya adalah seperti ini. Jadi di metadata itu udah ada sampel kategori, jadi SP1 sampai SP25, yaitu merepresentasikan ke pasien. Kemudian ada sampel name-nya, jadi SP1K1, dan seterusnya. Jadi SP1 di sini tentunya ada 5, karena dari K1, 2, 3, 5, 7, 9. Kemudian nanti ada grupnya. Grupnya dibagi menjadi A, ada A sama B. Terus kemudian ada abundance-nya. Nah, abundance-nya itu udah dihitung per masing-masing, jadi udah ada nilainya. Jadi, abundance itu didapatkan dari total seluruh OTU jumlah yang di count data, dihitung ada berapa per satu pasien ini. Jadi, misalnya untuk yang SP1K1 itu sebenarnya dia ada 5 OTU. Terus dari 5 OTU, kalau misalkan dijumlahin semua bakterinya itu ada 40.000, kayak gitu. Nah, jadi ini kurang lebih untuk isi 3 file yang saya kirimkan tadi. Nah, kemudian kita akan membuka ke RStudio-nya. Nah, silakan dibuat R project yang baru. Jadi kalau bikin R project baru seperti biasa, nanti dikasih nama gitu kan ya. Terus habis itu saya buka yang baru. Nah, nanti setelah dibuka yang baru, habis itu nanti di-save, habis di-save dikasih nama aja misalnya analisis metagenomik. Nah, terus tadi yang file-file itu dimasukin ke dalam sini. Di dalam folder yang si koloni tadi kayak gitu. Nah, ini saya close dulu sebentar.
Nah, nanti ada beberapa package yang harus kita install dulu di awalnya. Kemarin kan kita udah punya BIOS Manager. Nah, sekarang kita akan install Filosic namanya. Nah, Filosic ini saya kirimkan ke sini. Nah, cara installnya dengan menggunakan BIOS Manager. Terus ada lagi install package yang namanya DPLYR. Nah, kalau udah berhasil belum installnya dari BIOS Manager install yang Filosic sama yang DPLYR? Lagi proses, Ibu. Oh ya, oke oke. Bu Linda, maaf Bu mau nanya. Iya. Untuk komen yang kedua itu kan install package DPLYR. Itu apakah harusnya BIOS Manager titik 2 install .packages DPLYR ya Bu? Karena kalau saya sudah masukkan komen untuk install .package aja itu error. Unexpected input in install packages. Oh, oke. Ya, coba boleh pakai yang BIOS Manager. Error juga Bu. Mungkin coba dicari dulu Mbak, ini package-nya udah ada atau belum ya? Di bagian yang package, terus cari DPLYR. Kira-kira udah ada atau belum? Sudah Bu, kalau sudah berarti nggak usah install package Ya, lagi Bu. betul-betul. Oh, Kalau gitu. sudah ada nggak usah. Iya, betul-betul. Sip, sip, sip.
Oke, selamat malam untuk yang baru bergabung, mbak-mbaknya. Ini yang di chat saya udah nggak ada ya, berarti saya coba kirimkan ulang lagi. Jadi malam ini kita akan belajar mengenai cara melakukan analisis metagenomik tapi menggunakan RStudio dari data yang sudah ada. Oke, jadi ada 3 file ya. Ada colony_ref, ada metadata_colony, sama otu_colony_1.txt. Nah, kemudian kita akan menginstal di RStudio-nya. Jadi silahkan dibuat project baru dulu di RStudio-nya. Terus kemudian kita bikin project dan nanti file-filenya ini dimasukkan dalam folder tersebut aja. Sebentar. Nah, terus nanti pastikan kita punya package yang namanya dplyr. Jadi silahkan dplyr-nya ini dipastikan ada di bagian package-nya di RStudio. Bu Linda, Ya, Mbak Lita. Gimana? kalau yang install package dplyr-nya ini error gimana ya, Bu? Oh, coba dicek dulu, Mbak. Siapa tahu dia udah ada di bagian package. Oh, baik, Bu. Saya terima Ya, kasih. sama kayak punya Mbak Vero tadi kalau nggak salah, kalau udah ada dia memang nggak mau itu lagi. Oh, berarti kalau misalnya udah ada, berarti ini bisa dilewatin gitu ya, Bu ya? Iya, Lanjut yang lain ya. ya nggak usah. Betul, betul. Nanti kalau udah selesai prosesnya bilang ya. Saya sudah selesai, Bu Linda. Oke, Mbak. Yang belum siapa? Masih ada yang belum selesai? Oke, kalau sudah selesai, silahkan salah satu boleh share screen-nya. Oke, silahkan. Ada yang mau share screen? Ya, silahkan. Ininya siapa? Mbak Yani mau share screen juga? Mbak.
Ayo sulit dulu. Boleh bebas siapa yang mau. Tapi Mbak bisa aja Mbak, semangat. Oke, ini udah berhasil untuk DPLYR-nya udah ada ya di situ ya, jadi udah kelihatan. Oke, nah sekarang kita akan memanggil library yang dibutuhkan. Nah, jadi saya akan copy lagi ke chat Zoom. Pertama kita akan panggil library Filosik-nya, kemudian panggil library ggplot2, terus panggil library readxl, kemudian library dplyr yang tadi, sama library table. Nah, ini mudah-mudahan table-nya juga udah ada ya. Oke, nah setelah selesai, semuanya udah selesai sampai ke table? Nah, kalau sudah, kita akan lanjutkan untuk memanggil dulu si filenya. Nah, ini pastikan tadi filenya udah dimasukin di dalam folder yang masing-masing tadi ya. Nah, ini. Oke, nah itu sudah betul, jadi sudah ditunjukkan oleh Mbak Anissa bahwa di dalam folder R project-nya sudah ada OTU koloni 1, koloni ref, sama metadata koloni. Nah, terus kemudian kita akan lanjutkan. Jadi mendefinisikan si koloni ref ini, ya saya biar gampang aja ngikutin dengan nama filenya. Terus kita read filenya. Nah, itu disesuaikan aja. Ini posisinya di dokumen bukan, Mbak. Jadi kalau saya kan ini kebetulan di dokumen. Kalau punya Mbak misalnya di desktop itu silahkan diganti nama itunya, apa nama pad-nya gitu. Atau kalau nggak bisa langsung karena si OTU TXT-nya udah ada di sini. Jadi misalnya ini kan kalau saya langsung ada apa namanya pad gitu ya. Kalau itu nggak usah, jadi langsung kayak koloni. Jadi kayak gini aja nih, saya coba copy ya. Nah, langsung gini aja. Oke, jadi koloni refnya udah kebaca sekarang. Terus kemudian kita akan OTU koloni dengan cara yang sama. Sebentar saya sesuaikan dulu. Ya. Terus yang ketiga adalah kita mau mendefinisikan. Nah, jadi yang di tahap pertama ini kita definisikan filenya masing-masing ya. Jadi yang koloni ref ya sebagai koloni underscore ref. Jadi kalau nanti mau dipanggil. Terus kemudian yang OTU koloni juga sebagai OTU koloni. Dan yang terakhir adalah metadatanya sebagai metadata juga. Oke. Berarti Mbak kurang yang OTU koloni. Oke, sampai tahap ini ada yang ketinggalan? Semuanya udah oke? Nanti kalau kecepatan bilang aja ya. Kalau misalkan ada yang belum. Atau ada yang baru bergabung, mungkin belum dapat filenya. Bu, berarti yang disimpan tuh ada 4 file ya, Bu?
Ya. disimpan. Oke. Ya, yang disimpan itu sebenarnya ada 3 sih. Jadi OTU_colony_1.txt, kemudian colony_ref.txt, sama metadata_colony.txt. 3 itu sebetulnya. Yang pertama itu saya tadi salah kirim yang OTU_colony. Ada yang belum dapat filenya? Bilang aja ya kalau belum dapat. Oke, nah kalau udah sampai sini, kita akan lanjutkan lagi komennya dengan melakukan table. Nah, jadi nanti akan membaca kolom to row names. Nah, ini kita masukkan, jadi koloni ref didefinisikan sebagai koloni ref, terus kemudian table kolom to row names OTU, terus kemudian yang OTU-nya juga sama, OTU koloni, kolom to names lagi. Nah, terus kemudian untuk yang metadata nanti didefinisikannya sebagai sample name. Jadi nanti ada 3 seperti ini. Oke, kalau sudah ditibel 3-3-nya, maka saya kirimkan lagi. Lanjutannya, kita akan membuat si koloni ref ini sebagai matriks. Jadi masing-masing dibuat. Nah, ini saya copy lagi. Nah, ini ngikut aja ya buat yang mungkin masih belum atau ketinggalan. Nah, jadi koloni ref, S-matrix, OTU koloni 1, S-matrix, sama OTU sebagai OTU table, itu nanti koloni ref-nya taksanya arrows sama dengan true, kayak gitu. Nah, terus untuk taksanya nanti ngambil dari tax table, dari OTU koloni 1, terus untuk sampelnya nanti ngambil dari sampel data yang merujuk ke metadata koloni. Nah, terus kemudian kita akan membuat microbes, parameternya dari Phylosy. Yang microbes juga dimasukkan ya, Bu? Betul. Iya, dia cuma tulisannya memang microbes aja. Oke, nah setelah sudah keluar, jadi si microbes ini dia akan mendefinisikan hasil yang tadi. Jadi si Phylosy itu ada OTU, ada teks, ada taksanya, maksudnya ada sampelnya. OTU itu nanti akan disesuaikan dengan data yang ada di taksa, kemudian nanti akan disesuaikan juga dengan sampel. Gitu. Nah, terus di sini akan ada keterangan. Jadi OTU sampel itu atau OTU table itu berisi 14 taksa total dari 114 sampel. Nah, kenapa ada 114 sampel? Tadi dijelaskan di awal bahwa pasiennya ini ada 25 orang. Kemudian per masing-masing orang punya kunjungan. Nah, jadi setiap kunjungannya itu di swab gitu kulitnya dan dilihat ada berapa jenis bakteri yang ada di sana dan fungi juga gitu. Nah, makanya kenapa jadi total 114. Nah, terus ada 5 kunjungan itu, jadi ada kunjungan pertama, hari ketiga, hari kelima, ketujuh, dan ke-9. Tapi ada juga yang dia sebenarnya nggak selalu 1, 3, 5, 7, 9. Kadang-kadang ada yang miss, kelewat, jadi dia cuma misalnya kunjungan hari pertama, ketiga, kelima, misalkan 7, 9-nya udah nggak datang lagi. Atau dia kebalikannya, mungkin dia cuma datang di hari ketiga sama kelima sama ketujuh, tapi 1 sampai 9 yang enggak. Jadi memang tidak semua lengkap sampai 5 kunjungan. Terus kemudian untuk sampel data semua ada 114 sampel, ada 3 sampel variabel. Terus kemudian 3 sampel variabel ini dilihat dari
Untuk kode pasiennya yaitu SP1 sampai 25, terus kemudian jumlah kunjungan K1, K3, K7, K5, K9. Terus habis itu ada lagi abundance-nya. Jadi nilai abundance-nya gitu. Terus kemudian untuk taksonomi table, totalnya ada 14 taksa dengan 7 taxonomic ranks. Ya, itu udah pasti ya dari domain, terus kemudian dari filum, dari kelas, ordo, family, genus, spesies gitu ya. Oke, nah terus setelah sampai sini, kita akan lanjut lagi untuk memasukkan sampel names-nya sesuai dengan yang ada di microbes tadi. Terus kita bikin rank names dari microbes-nya juga. Terus kita akan memasukkan sampel variables-nya juga dari microbes-nya. Tadi kan dari disebut tuh ada itunya kan. Ada sampel names, kemudian ada rank names, terus ada sampel variabel. Nah, di sini kalau diklik sampel names-nya kelihatan nih. Dia SP1 sampai SP25. Nah, ini K1 kunjungan 1, K3 kunjungan ketiga, hari ketiga, K5 kunjungan hari kelima, K7 kunjungan hari ke-7, dan K9 kunjungan hari ke-9, dan seterusnya sampai ke sampel yang 25 atau pasien yang ke-25 kunjungan ke-9. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian rank names-nya tadi ada domain, filum, class, order, family, genus, spesies. Dan untuk sampel variabelnya ada sampel kategori, ada group, ada abundance. Gitu. Nah, kebetulan ini grupnya tadi dibagi dua sih, menjadi A sama B gitu. Oke, terus kalau nggak salah A dan B ini dibagi karena ada kontrol sama ada yang treatment. Oke, terus kemudian kita akan masuk lagi ke selanjutnya. Jadi dari microbes kita buat subset samples. Terus kita hitung totalnya dari median, dari sampel subset tadi. Nah, terus kemudian kita hitung stand DF atau stand deviation-nya gitu dengan menggunakan function dari X total, terus dibuat seperti ini. Jadi nanti akan dihitung jumlah mikrobanya. Nah, ini. Jadi kita transport sample counts. Nah, terus akan kita buat plotnya. Oke, nah di sebelah, ya boleh dikecilin dulu Mbak Nisa. Ya, atau itu di Zoom boleh Mbak, kalau ada tanda Zoom di atasnya tuh. Iya, nah dia akan kebuka layar sendiri ya. Oke. Nah, jadi di sini itu dia akan hitung ada abundance-nya, kemudian di sini ada sampelnya. Nih sampelnya kan banyak banget tadi ya, ada 114, dan di sini akan ada abundance-nya masing-masing. Misalnya untuk yang SP10K1 deh yang paling ujung sini ya. Itu tuh dia sebenarnya cuma punya ada 2 taksa, makanya dia dibagi jadi 2 doang di sini. Nah, terus kemudian ada yang berapa? Nah, ini tergantung dari jumlahnya. Kan itu ada garis yang hitam-hitam itu ya. Nah, itu menandakan dalam satu sampel itu ada berapa taksa yang diidentifikasi gitu. Memang dalam satu sampel nggak banyak sih. Makanya tadi dari total 114 sampel, cuman terdeteksi ada 14 taksa. Gitu. Dan ini dia tidak menggunakan teknik NGS dalam identifikasi berapa jumlah bakteri atau funginya. Jadi dia menggunakan teknik kultur, benar-benar dikultur. Jadi dari sampel pasien tadi, kulitnya, terus dimasukin dalam medium. Nah, terus dari hasil medium, jadinya dia tahu deh yang tumbuh itu bakterinya apa. Jadi dia menggunakan beberapa medium kalau nggak salah. Nah, yang berhasil itu teridentifikasi adalah bakteri-bakteri yang mudah tumbuh pada medium-medium yang memang tersedia di lab-nya. Waktu itu kalau nggak salah ini ngerjainnya di Ekman. Gitu.
Nah, jadi ini cara menghitung atau menganalisis dari metagenomik, tapi tidak menggunakan NGS sama sekali ya. Nah, gitu. Jadi ini dari kasus asli juga kebetulan. Ibu mau nanya, Bu. Silakan, Mbak. Kalau yang pakai NGS itu berarti beda metode pengumpulan sampelnya juga ya, Bu? Berarti? Oh, betul. Kalau NGS kan kita punya hasil apa namanya? Hasil NGS-nya FASTQ, ya kan ya? FASTQ R1, R2 gitu. Nah, kalau yang ini dia udah ngasihnya dalam bentuk benar-benar apa namanya per pasien, terus ada jumlah bakterinya gitu. Jadi semacam kayak count data yang ada di RNA-seq, tapi bukan nama gen ya, ini langsung nama bakterinya. Karena dia kan tekniknya langsung dikultur. Nah, dikultur dihitunglah sama laborannya. Oh, misalnya dia tumbuh pada medium X yang sebenarnya itu tempat tumbuhnya E. coli misalkan. Ya udah E. coli-nya di situ dihitung. Terus dia masukin dalam tabel. Jadi dalam pasien pertama ada E. coli-nya misalkan 1000. Terus selain itu dikultur lagi di medium lain, ketemu misalkan Staphylococcus aureus jumlahnya 100. Ya udah dimasukin sama dia, berarti satu pasien tadi ada E. coli, ada Staphylococcus aureus gitu. Cuma sedikit sih seingat saya, makanya tapi karena jumlahnya sampelnya banyak, akhirnya dia nanya waktu itu dokternya, gimana ya caranya biar saya bisa bikin hasil analisis yang seperti di paper-paper metagenomik gitu. Jadi apa namanya bisa kelihatan abundance-nya berapa, kemudian nanti per setiap kunjungan persebaran bakterinya gimana. Karena kan itu sulit ya. Dari raw datanya kan dia bingung gimana caranya. Nah, akhirnya ketemulah cara untuk menggunakan VR Studio ini gitu. Jadi ini sebuah semacam alternatif kalau misalkan memang biaya NGS itu terlalu mahal, terus kemudian memang kita hanya mentarget ke bakteri-bakteri yang sudah spesifik. Nah, itu bisa menggunakan teknik wet lab-nya dengan cara mengkultur langsung. Nah, setelah dikultur langsung, baru nanti datanya itu akan kita buat dalam bentuk 3 yang tadi. Nah, ini sebenarnya udah dilakukan apa namanya pemrosesan data di awal. Jadi nanti mungkin saya bisa tunjukkan data awalnya banget yang saya terima, terus bagaimana caranya akhirnya bisa dapat 3 data yang saya kirimkan tadi. Gitu. Baik, terima kasih Bu Linda. Iya, sama-sama Mbak Vero. Ini waktu itu juga sempat kayak kebingungan juga, aduh ini gimana ya dokternya tuh pas datang, dia tuh seminggu kemudiannya tuh mau ujian seminar progres gitu kan, terus kayak astaga, ini berarti kan harus cepet banget ngerjainnya kan, terus langsung muter otak, wah ini gimana caranya nyari-nyari, ketemu juga akhirnya cara biar bisa dianalisis tanpa menggunakan CHIME2, karena kan sebelumnya kan dapetnya hasilnya FASTQ terus pakainya CHIME2 juga kan, nah ini karena nggak ada hasil CHIME2-nya sama sekali, cuman dapat data Excel doang, nah akhirnya oprek-oprek ketemulah cara pakai Filoseq dari RStudio. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ada yang sampelnya kosong sama sekali tuh dia. Yang bolong ini loh. Nah, ini kan ada ya yang bolong nggak ada item-item atau nggak ada area abu-abunya sama sekali. Kalau nggak salah tuh ada 2 sampel tuh yang kayak gitu. Nah, kenapa demikian? Karena itu ada data yang hilang. Jadi memang dia nggak ada data di situ jumlahnya, ada yang missing, makanya dia nggak kebaca di situ. Kalau yang lain kebaca karena datanya lengkap gitu. Nah, jadi waktu itu sempat saya bilang juga nih sama dokter, dok ini data yang ini nggak bisa dipakai karena ini jadinya nggak kedeteksi di sini 0 gitu kan, karena memang dari dianya pun datanya udah missing, memang dari dia datanya udah nggak ada juga. Terus habis itu nanti akhirnya setelah ini nanti data yang ini akan nggak ada gitu, jadi akan dieliminasi. Seperti itu kira-kira. Karena data taksonominya tuh 0 semua kalau nggak salah juga. Jadi memang nggak ada abundance-nya sama sekali. Dari kunjungan itu dia ngecek di kultur hasilnya 0 semua dari medium yang dia pakai. Gitu. Oke, nah mungkin kita lanjutkan lagi. Ini tadi sampai ke plot bar ya. Oke, terus nah kita bikin lagi.
Oke, nah ini nanti akan bikin plot baru lagi. Nah ini silahkan di zoom lagi kayak tadi. Nah, terus gimana caranya biar OTU-nya kelihatan sekalian? Nah, kalau tadi kan cuman ada abundance-nya doang sama ada sampelnya doang. Nah, kalau yang sekarang dia sekalian udah ada pembagian OTU-nya juga. Jadi kita bisa ngelihat dengan jelas kira-kira dalam satu sampel itu ada berapa OTU sih gitu. Nah, terus kemudian ada representasi warnanya masing-masing. Jadi misalnya untuk di sampel yang paling ujung sebelah kiri, yang SP10K1 itu dia ada OTU 11 sama OTU yang warna hijau tuh apa 13 ya? Kayaknya sih gitu. Nah, gitu. Terus kemudian yang di sampingnya ada 2 OTU yang warna hijau kayak gitu, mungkin OTU berapa tuh? 13 juga ya. Terus kemudian atasnya ada OTU 1 dan seterusnya. Gitu. Nah, jadi dari sini bisa kelihatan. Kalau ngelihat grafik yang kayak gini, keinget yang kemarin nggak? Yang taksonomi yang taksa bar plot. Ingat kan ya kemarin ya? Kita kan ada taksa bar plot. Nah, kurang lebih tuh ini cara agar membuat seperti yang kayak kemarin. Yang ada di CHIME2, tapi yang versi taksa bar plot.kzv. Oke, terus kemudian setelah ini kita akan masuk lagi ke bikin lagi komennya ini dia. Nah, kita membuat dia sebagai data frame. Terus kemudian row names-nya ditentukan pakai sampel data lagi. Terus kita bikin sampel microbes kategori dari si microbes-nya tadi. Terus kita buat plotnya lagi. Nah, plotnya ini dengan memasukkan kategori OTU. Nah, ini apa bedanya sama yang tadi? Jadi kalau yang tadi itu kan dia semuanya tuh benar-benar 114 semuanya dimasukin. Ya kan? 114 ya. Terus kemudian dari kunjungan 1 sampai kunjungan yang ke-9. Nah, terus ada permintaan lagi dari dokternya. Gimana caranya supaya saya cuma pengen ngelihat ini tuh berdasarkan OTU-nya, tapi berdasarkan cuman pasiennya aja. Nah, jadi kan tadi satu pasien punya kunjungan 13579. Nah, dia pengen 13579 tuh jadi satu aja abundance-nya kayak gitu. Nah, akhirnya dibuatlah seperti ini. Jadi membuat sampel kategori namanya. Jadi sesuai dengan kategorinya jadi SP1, SP10 sampai SP25 terakhirnya kayak gitu. Nah, terus yang kosong ini tadi SP1 sama SP24 yaitu tadi karena memang dia ada data kunjungan yang memang abundance-nya nggak ada. Walaupun sebenarnya di kunjungan yang lainnya ada datanya, tapi ketika ada satu kunjungan yang isinya misalnya 0 semua, nah itu dia sama, dia akan mempengaruhi, akhirnya datanya nggak bisa kebaca. Nah, mungkin nanti ini bisa diakali dengan angka yang 0 semua itu dijadiin seperti pseudo count, seperti waktu kita di RNA-seq. Jadi yang angka 0 ditulis sebagai 1 gitu. Tapi khusus yang di data SP21 sama SP24. Supaya nanti tetap kebaca OTU-nya. Gitu. Nah, terus kemudian setelah dari sini kita akan hitung untuk OTU relative abundance-nya dengan menggunakan phyloseq lagi, tapi digabungkan dengan komen atau function transform sample counts. Oke, terus kemudian kita bikin lagi plot bar-nya.
Nah, jadi dari sini nanti dia kelihatan ada OTU 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu cuma di head aja sih sama dia, jadi yang atasnya aja yang kelihatan. Oke. Nah, terus kemudian kita akan bikin plotnya setelah ini. Ya, oke. Nah, jadi dari per masing-masing kunjungan, ya ini kenapa ada 5, karena per masing-masing kunjungan. Nah, kalau ada yang 2 kali kunjungan doang, dia jadi 2, kayak contohnya di SP12, kemudian di SP21 dia juga cuma 3, jadi ada 2 bar yang kosong di sini. Kalau yang full dia ada 5 totalnya. Nah, dari sini kelihatan lagi berapa sih nilai abundance per masing-masing dari SP1 sampai ke SP25-nya. Seperti itu. Terus kemudian di sini juga udah ada keterangan filmnya itu setiap dari kotaknya itu melambangkan apa. Jadi ada actinobacteria, ada vermicutes, ada proteobacteria, ada juga yang unidentified. Nah, jadi yang kemarin itu pas data dapat dari dia juga ada tuh dia unidentified. Jadi itu nggak tahu apa, tapi dia bisa ngitung ada jumlahnya gitu. Terus kemudian OTU-nya ada 1 sampai 14, seperti biasa dia buat dalam bentuk warna-warna. Nah, nanti dari sini bisa kelihatan, karena kan tadi dia sebenarnya punya metadata lagi, ada kelompok kontrol, ada kelompok treatment. Nah, jadi nanti dia bisa mengetahui dari setiap kunjungan 1, 3, 5, 7, 9, itu kira-kira ada nggak sih perubahan dari komposisinya, karena ini kan melihatnya sebenarnya per individu. Nah, contoh yang menarik adalah misalnya kita melihat di SP18. Nah, SP18 itu pada kunjungan 1 sama ketiga itu dominan yang warna hijau. Dominan yang warna hijau itu hijaunya kayak gitu ya. Nah, kita ambil misalnya itu adalah OTU 13. Nah, OTU 13 ini pada kunjungan 1 sama 3 tuh banyak. Nah, tapi ternyata waktu di kunjungan ke 5, 7, 9 itu langsung dominannya OTU 1. Gitu. Nah, ini nanti bisa dia buat pembahasan nih. Misalnya ternyata dia ini bagian kelompok yang ada treatment, ternyata pada setelah hari ketiga ke 1 ke 3 itu masih banyak di OTU 13, tapi nanti pas udah hari ke 5, 7, 9 ternyata itu udah dominasinya di OTU 1 gitu. Nah, nanti tinggal dibahas nih sama dia apakah yang OTU 1 itu adalah bakteri yang baik misalkan, atau bakteri yang lebih patogen gitu. Seperti itu. Nah, kalau yang di SP21 karena kunjungan 1 dan 3-nya nggak ada, kosong, mungkin pasiennya bolos atau gimana ya. Nah, jadi cuma dapat data kunjungan ke-5, ke-7 sama ke-9. Nah, itu udah dominannya di OTU 1. Nah, kalau misalkan yang di SP9 itu juga ekstrim. Jadi kunjungan pertama itu paling banyak OTU-nya 13. Bukan 13 ini kayaknya mungkin 12, 2 mungkin ya dari warnanya. Nah, OTU 2. Terus kemudian ada juga yang warna hijaunya. Jadi OTU 2 sama OTU 13 misalkan. Nah, terus tapi waktu kunjungan ketiga, hari ketiga, ke-5, ke-7 itu dia dominasinya udah ada OTU 1 sama OTU 10. Nah, pas di kunjungan hari ke-9-nya itu udah full lebih banyak di OTU 10. Gitu. Jadi dia bisa melihat perubahan berdasarkan hari. Nah, coba kita lihat lagi kalau SP15. Nah, ini SP15 juga menarik. Karena sebenarnya di semua hari itu sama rata, 1 OTU doang. Tapi waktu di kunjungan hari ke-7, itu dia ada satu nyelip yang warna ungu, yaitu OTU 6. Nah, nanti kalau mau lihat isinya OTU 1 itu apa sih, OTU 10 itu apa, nah itu bisa dibuka di tabel yang, di file yang saya kirimin tadi, OTU_colony. Nah, itu nanti bisa kelihatan OTU-nya apa. Atau kalau nggak di colony_ref. Nah, antara dua itu. Jadi bisa tahu OTU 1 itu siapa sih, OTU 10 itu siapa gitu. Gitu. Kira-kira ini cara untuk membuatnya jadi kelihatan lebih jelas gitu ya. Dan abundance-nya juga bisa kita perhitungkan. Kan kalau ini kan scoring-nya antara 0 sampai 1 ya. Jadi kelihatan kira-kira oh yang ini tuh ada berapa sih banyaknya gitu. Oke, terus kita lanjut lagi. Phylocyte
lagi ini untuk melihat ke sampel kategori. Dan langsung dibuat ke ggplotnya lagi juga. Oke, nah ini adalah bentuk tabel yang dia berdasarkan pembagian OTU-nya. Nah, tapi ini crowded banget karena semua sampel dari semua kunjungan. Jadi kunjungan 13579-nya itu di breakdown di sini, gitu. Makanya dia kecil-kecil banget itu di bagian x-aksisnya hampir kayak nggak kebaca gitu itu apa sebenarnya. Tapi itu melambangkan dari kunjungannya gitu, dari semua sampel. Nah, terus dia membaca kira-kira dari OTU 1 itu profilnya seperti apa sih, banyak apa enggak. Jadi nanti dari keseluruhan ini kita bisa lihat misalnya untuk OTU 4 itu sebenarnya dikit, semuanya itu jumlahnya kecil-kecil, abundance-nya. Paling tinggi cuman ada di salah satu sampel doang tuh yang saya coba anotasiin ya biar kelihatan. Cuman ada di sini doang tuh, kecil satu. Demikian pula dengan OTO yang 8. Di OTO 8 juga sebenarnya rata-rata kecil banget jumlahnya. Paling cuman ada meningkat di satu sampel doang. Yang OTO 14 juga sama. OTO 3 juga di sini. Terus, nah kalau yang lainnya tuh masih lebih mendingan. Kalau kita mau bikin kesimpulan berdasarkan OTU-nya, yang paling banyak muncul itu adalah OTU 2 nih. Nih ya, jadi kelihatan banget dia apa namanya di semua sampel tuh muncul dan ini cukup banyak jumlahnya. Terus selain itu mungkin OTU yang 10 ini juga lumayan banyak sama OTU 1, OTU 13. Nah, yang masih masuk kategori sedang-sedang aja itu OTU 5, OTU 6, OTU 9, sama OTU 11. Nah, ini juga boleh OTU 12. Nah, sisanya tuh kayak OTU 3, 7 itu masih masuk yang sedikit gitu. Jadi nanti bisa dibagi seperti itu. Persebaran OTU pada semua sampel. Nah, terus kemudian kalau kita mau ngelihatnya per grup atau per kategori, nah ini kita bisa pakai komen yang satu lagi. Nah ini ada saya kirimin ke chat Zoom. Ada yang plotnya nggak keluar, semuanya aman kan ya? Yang ini nggak ada errornya. Oke, nah kalau yang ini dia membaginya berdasarkan grupnya tadi ada grup A sama grup B. Nah ini mungkin grup A itu adalah kontrolnya, yang B itu adalah kelompok treatmentnya. Jadi dari 25 pasien tadi dibagi menjadi grup A dan grup B. Seperti itu ya. Nah terus kemudian di sini bisa kita lihat pembagian grup ini disesuaikan dengan OTU-nya juga masing-masing. Nah, jadi kita bisa melihat untuk OTU 8 ternyata di kelompok A itu sangat kecil sekali jumlahnya. Tadi kan memang sebenarnya dia cuma muncul di 1 atau 2 sampel ya. Nah, ternyata yang di grup B-nya dia muncul ada 2 gitu. Demikian pula untuk yang di OTU 4. Nah, OTU 4 tadi udah dikit, ternyata dia banyaknya di kelompok B. Terus yang di OTU 14 juga sama nih, dia munculnya di yang grup B.
Nah, untuk yang di OTU 12 dia munculnya di grup A. OTU 3 juga dia munculnya di grup A. Nah, yang tadi banyak misalkan kayak OTU 1 itu dia hampir merata sebenarnya di A sama B sama-sama banyak. Nah, ini kalau kita melihat abundance-nya ya. Jadi kayak semacam richness dan evenness-nya gitu dari dua grup. Terus kemudian di OTU 13 ini juga lumayan, tapi kalau dilihat mungkin lebih banyak di grup A. Kemudian untuk OTU 5 ini lebih kelihatan banyaknya di grup A. Untuk OTU 6 banyakkan di grup B. Kemudian untuk OTU 2 ini lebih tinggi di grup B. Terus kemudian untuk yang OTU 11 itu banyak di B, semuanya justru di B, yang A-nya tuh malah nggak ada ya, minim. Yang OTU 7 itu juga banyakkan di B. Terus OTU 5 banyakkan di A, OTU 9 banyakkan di B. Gitu aja. Nah, nanti bisa kelihatan nih apa interpretasinya. Nah, mungkin Mbak Anissa boleh sambil dibuka juga file yang tadi saya kirimin. Jadi kita bisa lihat nih OTU-nya apaan aja sih gitu ya. Oke, nah dari sini kelihatan nih. Tadi OTU 1 tuh apa aja sih? Oh, Streptococcus pyogens. Kemudian OTU 2 itu adalah Staphylococcus aureus. Kemudian OTU 3 adalah Pseudomonas aeruginosa. OTU 4 Proteus mirabilis. Nah, ini yang unidentified tadi. Jadi di OTU 5 itu sebenarnya dia ketemunya Proteus juga, tapi nggak tahu itu spesiesnya apaan. Terus sama di OTU 6. Nah, OTU 6 itu juga sama, dia ketemunya Klebsiella tapi unidentified spesiesnya. Nah, yang di OTU 7 itu lebih menarik lagi, dia cuma tahu itu fungi, itu bukan bakteri, tapi dia nggak tahu itu funginya apa. Karena katanya udah dicoba pakai berbagai medium, dia nggak spesifik gitu. Jadi nggak tahu itu sampai ke spesiesnya apa sih fungi. Tapi dia yakin itu bukan bakteri, itu fungi. Mungkin dilihat dari itunya kali ya, apa namanya, morfologinya kali. Nah, terus kemudian OTU 8 ini Enterobacter tapi juga unidentified. Kemudian OTU 9 itu E. coli, kemudian OTU 10 ada Staphylococcus epidermis. Di OTU 11 ada Bacillus tapi spesiesnya nggak tahu apa. Yang di OTU 12 adalah Micrococcus. Yang di 13 itu Pseudomonas tapi juga sama spesiesnya nggak tahu. Jadi dia beda sama yang di OTU 2. Terus kemudian OTU 14 Acinetobacter baumannii. Gitu. Ini data sampai spesiesnya berarti dapatnya dari dokternya gitu ya, Bu ya? Dari bakterinya. Harusnya sih dari hasil kulturnya itu ya. Cuman aku nggak tahu lagi tuh. Memang karena dapat dari dokternya itu, kalau cuma dapat sampai genusnya ya udah dia kasih tahu ini Klebsiella, tapi spesiesnya dia bilang iya nih nggak ketemu apa gitu. Sebenarnya yang nyusun sampai ke OTU ini aku sebenarnya yang nyusun sendiri. Jadi dokternya tuh cuma ngasih Streptococcus pyogens, Staphylococcus aureus kalau udah yang jelas. Terus kalau yang dia nggak tahu apa, dari hasil labnya nggak tahu, itu cuma tulisnya Proteus terakhir atau Klebsiella atau fungi ini kayak yang OTU 7 cuma tahu fungi, dia cuma nulis kayak gitu doang. Terus yang lainnya misalnya OTU 8 Enterobacter, yang 11 itu Bacillus, Micrococcus, Pseudomonas. Nah, karena dia cuma nulis kayak gitu, saya nggak bisa langsung tulis, oh yaudah deh yang Pseudomonas saya samain aja kayak aeruginosa, karena kan dia belum seyakin itu kan, dan sementara Pseudomonas itu ada banyak. Nah, akhirnya saya tulis aja unidentified, benar-benar sesuai dengan kenyataan yang didapat kayak gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, terus sebentar saya coba mau lihat data awalannya tuh mana ya? Yang belum diapa-apain sama sekali.
Nah, jadi itu sih apa namanya untuk perhitungannya itu kira-kira untuk melakukan melakukan analisis metagenomik tapi tidak dari hasil NGS kira-kira seperti ini kalau menggunakan RStudio. Mungkin silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Aku mau nanya, Ya, berarti kalau silakan. misalnya nanti Mm-mm. apa ya, kita melakukan, masih mau analisis OT-nya juga gitu, untuk menggunakan R, komen-komennya juga pakai yang ini atau setiap ini beda ya Bu ya? Dan gimana kita tahu pakai komen yang ini gitu kan? Kalau misalnya di NGS kan mungkin udah ada ininya Bu ya. Kalau kita pakai NGS, misalnya pakai Secure Apps gitu, pakai di NGS kan udah ada keterangannya gitu ya. Nah kalau di sini saya masih kayak bingung gitu, gimana kita tahu kalau pakai yang misalnya Pilosec atau misalnya sekarang pakainya yang ini nih komennya gitu-gitu Bu, gimana ya? Oh iya, nah ini menarik memang. Jadi tergantung dari awalnya itu kita dapat sampelnya atau ini analisis sampelnya menggunakan apa. Kalau dia menggunakan NGS, jadi hasil raw filenya itu adalah FASTQ. Nah itu kita pasti pakainya CHIME. CHIME itu kalau nggak pakai motor, dua pilihan itu. Terus kalau misalkan tapi ternyata dia nggak punya data NGS, dia hanya melakukan kultur biasa, jadi dia sudah punya hasil berapa jumlah bakterinya. Nah, itu kita menggunakannya pakai R ini, pakai yang Phyloseq ini. Gitu. Berarti antara kalau kultur pakai ini, kalau NGS pakai yang KIM itu ya Bu ya? Iya, betul. Berarti pilihannya hanya 2 gitu ya? Iya, pilihannya hanya 2. Dan untuk komennya sama Bu, kalau misalnya kultur ya pasti begini gitu ya Bu? Iya, kalau yang Phyloseq ini seperti ini, tapi nanti mungkin perlu dicek dulu, diproses dulu datanya yang di awalnya banget. Gitu. Jadi tergantung dari dokternya atau dari ya mungkin apa kitanya yang melakukan, kita memperlakukan datanya itu seperti apa. Tapi di sini ada 3 komponen data yang penting. Jadi yang pertama adalah tadi mendefinisikan OTU 1 sampai OTU keberapa itu tadi, mulai dari domain, terus kingdom-nya, ya terus dari domain atau kingdom, terus filum, kelas, ordo, family sampai ke spesies. Terus yang kedua adalah mendefinisikan berapa banyak OTU tersebut dalam per masing-masing sampel. Nah, yang ketiga adalah data metadatanya. Nah, ini yang diperlukan. Jadi merepresentasikan ID yang kita gunakan tadi, misalkan SP1 itu untuk pasien pertama. Terus dia masuk kelompok A atau B. Terus dia masuk ke kunjungan 1, 3, 5, 7, atau 9. Terus kemudian berapa total abundance-nya. Gitu. Nah, ini kalau saya boleh share screen, ini adalah data awal banget yang saya terima dari si dokternya. Ini kebetulan memang dokter kulit sih. Nah, jadi waktu itu dapetnya gini doang. Satu data ini aja. Dia kasih Excel ini. Awalnya banget dia ngasih per masing-masing gini. Jadi SP1, oh ada Staphylococcus aureus, ada Hemolytic Streptococcus SP, ya kan dia nggak ngasih tahu nih. Terus kemudian ada Pseudomonas aeruginosa. Terus dia kasih tahu, oh di SP1K1 ada 9.000, terus di kunjungan yang ketiga naik jumlahnya, di kelima naik, terus yang ini juga naik. Oh ini ada penurunan ya kayaknya ya malahan. Oh enggak ya. Terus kemudian sampai ini gitu. Ya jadi ada turun, ada naik, naik turun nih gitu. Nah terus sampai ke SP banyak. Nah jadi dia begini modelnya. Jadi satu SP atau satu pasien itu belum tentu sama. Nah ini yang saya definisikan akhirnya digabung. Kira-kira dari pasien 1, oh dia punya 3. Oke dicatat. Terus kemudian di pasien kedua dia punya ini. Nah ini malahan cuman gram positif batang. Ini kan nggak tahu ya ini apa sebenarnya gram positif batang, kan bakteri banyak ya.
Jadi karena nggak jelas, akhirnya saya nyari lagi nih gram positif batang itu masuknya ke apa sih gitu, bakterinya jenisnya apa gitu. Pas nyari-nyari ternyata dia masuk ke, nah ini saya agak lupa masuknya kemana, tapi akhirnya unidentified tadi karena nggak ketemu. Terus kemudian nih kayak gini. Nah ini yang tadi cuman yes doang. Berarti kan nggak tahu ya. Nah TNTC ini kalau nggak salah nggak bisa kehitung atau apa gitu. Jadi jumlahnya banyak banget sehingga dia harus bikin normalisasi data lagi nih untuk yang TNTC ini. Terus kayak ini too much to count gitu kalau nggak salah. Nah ini kayak Proteus SP, ini SP, ini cuman ketemunya SP doang yang tadi unidentified ke spesiesnya. Dan seterusnya sampai SP yang ke-25 lah. Nah, terus saya minta, Dok, ini kalau bisa dijadiin satu aja, biar sekalian saya tahu. Nah, sekalian dia ngasih juga metadatanya, ini sampel, ini kunjungan, ada kodenya, ini kelompok A sama kelompok B-nya bagaimana, siapa yang masuk kelompok A, siapa yang masuk ke kelompok B. Berarti ada 2 jenis treatment yang dilakukan. Nah, terus kemudian ini udah hasil adjustment-nya, jadi udah dijadiin dalam satu, akhirnya ketemu ada 17 OTU sebenarnya. Nah, tapi akhirnya karena ada yang tadi nggak tahu itu apa, akhirnya dieliminasi datanya. Saya lupa deh. Ya, akhirnya dieliminasi. Oh, ini ada yang 0 semua juga deh. Nah, yang 0 semua ini akhirnya dieliminasi. Nggak masuk datanya. Nah, terus akhirnya dibuat lagi tadi OTU 1 sampai 14 isinya dari domain, filum, class, order, family. Nah, ini nyusun sendiri karena dari dokternya tadi kan cuma ngasih paling si genus sama spesies aja. Sampai di sini doang. Nah, sisanya menelusuri ke belakang ya dicari sendiri-sendiri. Tapi untungnya karena ini nggak terlalu banyak, jadinya masih dapet lah nyarinya gitu. Kira-kira seperti itu untuk data awal sehingga bisa saya breakdown menjadi OTU koloni 1 yang isinya ini, kemudian ini metadatanya. Oh, tadi saya tambahin lagi di sini abundance sebenarnya di kolom yang terakhir. Terus sama satu lagi yang data isinya ininya dari OTU 1 sampai 14 tadi ya jumlah ininya. Berapa bakterinya per masing-masing. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi menjadi seorang bioinformatics itu kita tidak apa namanya kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita di awal datanya itu udah clean atau datanya udah siap untuk kita olah. Kalau data dari NGS mungkin lebih enak ya karena dia udah keluar FASCII. Oh, oke, mungkin kita tinggal kayak quality control terus habis itu tinggal di trimming bla 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 terus sudah bisa ikut pipeline yang udah ada. Tapi ketika misalkan dapat datanya yang seperti ini, nah mau nggak mau nih harus kita akalin dulu tadi untuk bikin jenis datanya seperti apa, butuhnya itu datanya apa aja gitu. Kira-kira seperti itu sih apa namanya kendala-kendala case yang kita temui. Nah ya silakan kalau mungkin ada yang mau bertanya lagi. Oke, nah mungkin ini saya coba stop dulu. Sebenarnya saya ada satu lagi contoh yang kalau kemarin itu kan berdasarkan nutrisi ya. Kalau yang ini itu dia berdasarkan kondisi normal, diabetes, sama prediabetes. Nah itu dia sudah melakukannya pakai NGS, jadi 16 sRNA juga. Terus dia pakainya V3, V4 seperti biasa, karena dia pakainya Illumina, MySeq. Terus dianalisisnya seperti ini hasilnya. Sebentar, mana?
Oke, nah ini juga ada. Jadi kasusnya adalah 54 orang, 18 orang normal, 18 pre-DM, 18 DM. Nah, terus kemudian dihitung berapa total komposisinya dari si mikrobanya berdasarkan 3 grup tadi, DM, pre-DM, sama normal atau normal. Ini dilihat dari itunya, apa namanya, filumnya. Nah, terus kemudian ini komposisinya setelah di breakdown. Jadi apa namanya, kalau ngelihat pakai ini kan mungkin nggak terlalu kelihatan gitu ya. Terus ada bagian yang others, akhirnya dari bagian yang ini, others-nya ini kita eliminasi karena kan others ini isinya bisa banyak banget. Jadinya dibuat lagi grafik baru. Jadi diambil cuma 5 yang tertinggi, yaitu Verticutes, Proteobacteria, Actinobacteria, Bacteroidetes, Fusobacteria, sama Verrucomicrobia. Nah, terus diambil dari top 10 genusnya. Nah, terus ini hasil diambil lagi dari top 10 genus karena tadi others-nya ini banyak sekali nih, yang warna kuning. Akhirnya dibuat lagi terbesarnya 10 genus, dibuat lagi jenis grafik yang seperti ini, diambil lagi top 20-nya untuk dilihat persebarannya. Misalkan untuk yang Shigella ini kelihatan nih dia posisinya untuk yang DM-nya tuh tinggi, terus kemudian pre-DM-nya ini dia paling rendah, terus di normonya dia cukup lumayan tinggi lagi. Gitu. Terus habis itu dibuat lagi grafiknya yang kayak gini bentuknya. Nah, terus ini untuk yang 30 genusnya, jadi dilihat lagi seperti ini, karena tadi belum mewakili, akhirnya diambil tertingginya, terus dibuat lagi seperti ini. Nah, ini untuk yang, oh ini sama sih dia filmnya aja. Oh, jadi per masing-masing dibuat lagi jadi film, terus top 10 filmnya dibuat per order, jadi per masing-masing taksa ya, gitu. Dan juga top 10 order, terus ini untuk taksa kelasnya, taksa family, terus ini untuk yang, nah ini tadi data yang akhirnya nggak pakai. Nah, terus kemudian dilihat alpha diversity-nya, jadi di antara grup 3 tadi itu seperti apa. Terus dihitung nilai apa namanya signifikansi antar grup. Jadi misalnya untuk yang di Shannon, di Chow, kelompok DM, pre-DM itu ada signifikansi perbedaan atau enggak. Terus yang DM normal pre-DM untuk Shannon dan Chow. Kemudian untuk PD Poultry sama Simpson. Kemudian ini untuk yang beta diversity index. Nah, ini yang kayak kemarin ya, yang ditugaskan. Jadi ada unweighted sama yang weighted. Nah, ini ada nilai itunya juga signifikansi. Nah, nilai signifikansinya ini sebenarnya menggunakan itu kok Wilcoxon aja untuk menghitungnya. Terus kemudian ada prinsipal komponen analisisnya juga. Jadi untuk melihat. Nah, ini ada pembagiannya. Jadi ada pembagian grup di normal, pre-DM sama DM. Nah, ini kita coba lagi karena dari sini mungkin belum terlalu kelihatan. Akhirnya melakukan manipulasi data lagi, si prinsipal komponen analisisnya dengan menggunakan orange. Terus ini ada beberapa hasil dan kebetulan ini dibagi menjadi kategori-kategori kayak gitu. Jadi waktu itu pengen lihat obesitasnya, parameter obesitasnya juga. Jadi ada obesitas kategori 25 sama kategori 30. Nah, ini ada beberapa model yang dikeluarin dari hasil software Orange. Nah, ini untuk yang glukos obes kategori 30. Jadi nanti di sini apa kelihatan misalkan kelompok DM tapi non obes, kelompok DM tapi obes, kelompok normal tapi non obes, pre-DM non obes, pre-DM obes sama kelompok lainnya gitu. Kelompok sisanya. Terus kemudian ini ngitung taksa abundance-nya dari 2 kategori tadi. Terus sampai dihitung false discovery rate-nya.
Jadi FDR, jadi nilai dari p-value-nya masing-masing 3 kelompok, misalkan untuk tadi ruminopause dihitung, p-value-nya dapat berapa, terus dibuat dalam p-adjust, yaitu FDR-nya. Terus karena p-adjust atau FDR itu banyak metodenya, akhirnya dicoba semua. Jadi ada Bonferroni, ada Benjamin Hochberg, ada Holmes, ada Hochberg, ada Hommel, ada BY. Terus kemudian dihitung juga Spearman correlation-nya. Jadi misalnya untuk variabel satunya Firmicutes, terus dengan Proteobacteria itu kira-kira nilai korelasinya seperti apa, positif atau negatif, berbanding lurus atau berbanding terbalik seperti itu. Nah, terus kemudian dengan menggunakan, nah ini saya pakai R juga, jadi untuk menghitung korelasi Spearman-nya supaya bisa dapat kayak gini. Jadi ada perbandingan variabel, misalkan variabel leptin terhadap Bacteroidetes misalkan gitu. Korelasinya positif atau negatif. Terus kemudian, nah ini juga contohnya, jadi misalkan hipertensi terhadap Firmicutes abundance-nya seperti apa. Oh, warnanya merah, berarti ini korelasinya negatif, tapi dia kecil, berarti mungkin pas sedikit gitu ya. Terus kemudian ini ada yang agak gede nih, misalkan HbA1c dengan Fusobacteria abundance. Nah, itu dia warna biru, oh berarti dia korelasinya positif. Kalau HbA1c-nya naik, maka Fusobacteria abundance-nya juga tinggi, seperti itu. Nah, kalau HDL dengan Bacteroidetes itu dia korelasinya negatif. Jadi kalau misalkan HDL-nya naik, mungkin Bacteroidetesnya turun. Atau kebalikannya, HDL-nya turun, berarti Bacteroidetesnya naik. Gitu. Jadi dibuat dalam bentuk film rasio juga ada. Terus ini berdasarkan genusnya. Karena genusnya banyak banget waktu itu, jadi dibagi jadi 2 part. Nah, ini tadi perhitungan Spearman-nya. Ini menggunakan software Orange waktu itu. Nah, udah deh. Terus di bawahnya tinggal itunya aja, pipeline-nya aja yang ada. Nah, jadi kalau yang kayak kemarin kita lakukan itu sebenarnya, nah ini, jadi kita tuh dari raw sequence dulu, kita lakukan demultiplexing, kemudian kita denoise, baru dapat yang kayak kemarin. Jadi ada taksonomi, ada abundance, ada bar plots-nya, kemudian ada analisis diversitasnya. Nah, kira-kira ini untuk alpha dan beta diversity-nya. Jadi bisa dapat beberapa. Kalau kemarin dapatnya ada Shannon, ada Chow, ada Simpson, ada PD, terus ada, oh ya udah, terus kemudian untuk yang beta diversity dapat unweighted sama weighted, terus dibagi lagi ada Break-Curtis sama ada Jacquard. Nah, ini yang sama kayak kemarin. Oke, kira-kira ini ini adalah contohnya untuk yang kasus metagenomic analysis untuk yang di kasus normal, pre-DM, sama DM. Nah, kalau ini kita bekerja sama dengan salah satu dokter yang ngajar di Bioinformatika Terapan, Dr. Diki. Di semester ini kayak belum dapat ya, jadi nanti di semester depan ketemu sama beliau. Oke, kira-kira seperti itu. Silakan ada yang mau bertanya. Jadi sebenarnya untuk studi metagenomik ini sangat luas sekali ya. Maksudnya dari hasil yang kita peroleh kemarin, itu masih bisa dielaborasi lagi menjadi tergantung analisisnya mau ke mana. Kalau terakhir kan kita kemarin sampai ke alpha dan beta diversity. Nah, itu sebenarnya masih bisa dikembangkan lagi untuk ke analisis korelasi tadi, terus dengan menggunakan Spearman rank ya. Terus kemudian di antara masing-masing tadi alpha diversity atau beta diversity-nya dihitung lagi p-value-nya. Jadi untuk melihat signifikansi antar kelompok seperti itu. Jadi studi ini cukup lumayan kompleks juga sebenarnya. Oke, silakan ada yang mau bertanya? Iya. Iya. Mau tanya Bu yang terkait perhitungan statistik yang Ibu jelaskan tadi. Tadi kan
yang baru saya tahu yang untuk orange itu yang baru kami pelajari kan sebenarnya baru perhitungan regresi logistik ya. Berarti sebenarnya untuk perhitungan statistik tuh bisa juga menggunakan orange dan juga bisa menggunakan R gitu ya Bu? Bukan perhitungan yang sama ini kan yang apa yang saya tahu itu kan pakai SPSS gitu ya Bu ya. Kalau misalnya berarti kalau untuk di package R maupun orange itu bisa juga untuk perhitungan statistik gitu ya Bu? Iya, betul. Jadi dengan menggunakan orange, dengan menggunakan R itu bisa untuk melakukan perhitungan statistik. Nah, itu kalau R sih R sama SPSS itu soalnya udah sering sih, udah kalau SPSS mungkin karena dia lebih mudah ya digunakannya, jauh lebih user friendly kan. Maksudnya dia udah ada pilihan, terus tinggal kita klik, kita maunya perhitungannya apa, parameternya apa, tinggal kita isi kayak gitu. Nah, kalau untuk menggunakan R memang harus sedikit agak effort. Misalkan kita mau cari untuk analisis ANOVA. Oh, kita harus cari dulu nih komen atau ya komen-komen yang bisa digunakan untuk uji ANOVA itu apa aja yang dibutuhkan. Terutama dalam package-nya. Jadi kita bisa tahu harus panggil library apa dan nanti data kita itu harus dimasukkan sedemikian rupa dalam bentuknya seperti apa. Nah, itu memang pembelajaran tersendiri lagi sih, karena kita kan ngoprek-ngoprek gitu ya. Nah, kalau untuk orange juga sama. Nah, cuman kalau untuk orange itu kadang-kadang kayak Spearman tadi, dia nggak bisa ngeluarin hasil dalam bentuk tabelnya langsung. Jadi kayak kita harus mindahin dia satu-satu. Nah, itu ada plus minusnya juga sih. Kalau untuk visualisasi, orange tuh ya bagus sama kalau misalkan kita mau menggunakan untuk machine learning. Kira-kira seperti itu, Mbak Yani. Jadi nanti ada juga yang namanya GraphPad ya. GraphPad itu juga salah satu software yang sama kayak R dan SPSS, dia bisa menghitung statistik dan sekaligus bisa mengeluarkan visualisasinya juga hasilnya oke gitu. Seperti itu kira-kira. Iya, Mbak. Nah, nanti kita kalau udah dapat apalagi nanti mungkin yang sudah bekerja ya, jadi ketika kita menghadapi kasus-kasus yang membutuhkan analisis bioinformatika, nah itu jangan kaget, jadi memang kita pasti akan mencari terus kira-kira ini cocoknya nanti pakai apa ya metode untuk analisisnya, terus kira-kira nanti data awalnya, metadatanya ini harus saya apain gitu, supaya bisa kebaca mulai dari misalkan pakai tab separated kah, atau pakai koma, atau pakai misalnya semikolon, yang untuk delimiternya. Nah, itu pun harus menjadi pertimbangan juga gitu. Gitu. Kayak kalau tadi kan kayak ada komen itu kan sebenarnya yang di awal banget. Kalau misalkan masih ingat tadi. Nah, jadi ada yang read CSV itu kan berarti untuk memanggil si dokumennya. Kemudian ada SEP ya, SEP sama dengan titik koma. Nah, SEP itu adalah separatornya. Separator yang digunakan adalah titik koma. Nah, kalau separatornya tab ya beda lagi berarti. Harus kita atur lagi separatornya apa. Kira-kira seperti itu. Dan jangan lupa kalau di R itu kita udah harus mendefinisikan setiap variabel yang kita masukkan, karena itu akan berlaku terus sampai ke bawah gitu. Jadi nama filenya kalau misalkan mau kita rubah, ya berarti nanti harus ngikut sampai ke belakang. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya lagi. Nah, nanti kalau misalkan seneng ngoprek-ngoprek bisa tuh cari di banyak tempat sih. Biasanya dapat dari GitHub atau dapat dari protocols.io.
kayak gitu-gitu. Jadi nanti tempatnya para bioinformatician mereka ngasih tahu kira-kira mereka udah pernah nih ngejalanin pipeline yang kayak gini di punya mereka berhasil misalkan. Nah, terus nanti mereka share. Nah, nanti tinggal kita modifikasi aja sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya dari dia cuma ngeluarin hasil sampai yang file logic doang, tapi dia nggak ada hasil analisis. Oh ya udah nanti hasil analisisnya kita cari di pipeline lain. Jadi kita kayak menggabungkan beberapa pipeline yang udah dikerjakan sama orang lain. Kalau kita nanti udah lebih tinggi lagi tingkatannya, berarti kita udah bisa misalnya udah tahu nih seluk-beluknya R kayak gimana. Oh ya udah nanti saya bikin aja coba pipeline yang sendiri saya bangun gitu. Itu juga bisa. Tapi nanti jangan lupa harus divalidasi dulu. Jadi setiap kita membuat pipeline yang baru, penting untuk divalidasi dulu. Supaya kita tahu, oh iya, apa yang kita kerjakan, step-stepnya itu udah oke, gitu. Dan hasilnya bisa menjadi kesimpulan yang tepat, seperti itu. Nah, kalau kita udah pakai punya orang, tentunya dia udah ada hasil papernya. Nah, nanti tinggal kita modifikasi. Oh, mungkin di pemrosesan data di awal, atau mungkin jenis variabel yang digunakan, atau mungkin tadi kalau dia nggak ada dibagi per kategori, kita bikin jadi ada per kategori, gitu. Bu, untuk R nanti kita ada belajar lagi nggak ya? Misalnya di semester depan gitu, lebih dalam apa gimana? Nah, untuk R itu nanti kayaknya cuma ada satu pertemuan sama Pak Setia Pramana deh di akhir. Yang dosen STIS ya, Bu? Iya, betul. Nah, kalau itu dia udah pakarnya pakar nih untuk R ini. Karena memang betul sih kalau bioinformatics dijadiin hanya 2 semester, itu memang rasanya sih kurang ya. Karena misalnya kayak metagenomik ini aja sebenarnya hari ini harusnya materi informatika genomik itu lebih ke teori. Nah, tapi karena saya berpikir kok nggak cukup ya, maksudnya dengan 2 kali pertemuan yang kemarin di teknik NGS, akhirnya pun hari ini kita seperti kayak praktek gitu kan. Karena saya berpikir, oh penting juga nih untuk diketahui kalau misalkan kita punya contoh case yang lain gitu. Makanya saya bagi pertemuan hari ini kita melakukan sedikit, tapi dengan menggunakan contoh yang berbeda. Kalau kasusnya bukan dari NGS, dapat data mikrobiomnya. Gitu. Karena kan kalau teori kebetulan udah dikasih pertama waktu teknik NGS metagenomic 1. Gitu. Jadi daripada ngulang lagi materinya, nah mendingan langsung ke prakteknya aja sih. Karena kan nanti juga pun akan lebih ke praktikalnya juga kan. Kalau teori kan nanti ya mungkin bisa nyari sendiri lah ya. Maksudnya buka-buka textbook, buka-buka jurnal. Gitu. Kira-kira seperti itu. Silahkan ada yang mau bertanya lagi. Izin tanya, Bu. Ya, silahkan Mbak Rizka. Kalau yang terkait waktu pas awal-awal itu kan pernah pakai package yang biokonduktor ya, Bu, buat lihat different expression gennya. Iya, betul. Nah, untuk beberapa jurnal itu dia ada yang pakai 5 package, Bu, buat different expression gennya. Iya, betul. Nah, itu sebetulnya kalau misalkan kita pakai package yang berbeda, apakah komennya itu juga sebenarnya diubah berdasarkan namanya atau bagaimana, Bu? Dan sebenarnya bedanya antara package-package itu tuh sebenarnya apa? Memang ada kelebihannya masing-masing gitu? Terima kasih, Bu. Nah, iya sama-sama. Nah, ini menarik betul Mbak Rizka. Jadi, waktu pertama kali ada kuliah kemarin yang RNA-seq sama DNA-seq ya kalau nggak salah, itu sempat saya sebutkan sebenarnya ada banyak platform yang bisa digunakan atau package yang bisa digunakan untuk melakukan differential expression genes. Ada 5, ada FUM, ada DISIC 1, DISIC 2, sama ada CAFDIV. Nah, dari semua itu cuma satu yang pakai C++, yaitu si CAFDIV, yang beda sendiri bahasa pemrogramannya. Nah, sisanya itu dia pakainya R.
Jadi kayak 5, FUM, terus pakai di ISIK 2. Nah, itu semuanya berbasiskan R. Nah, betul tadi kalau package-nya berbeda atau maksudnya jenis program yang kita pakai berbeda, itu tentunya akan mempengaruhi ke komen atau function yang digunakan dalam R tersebut. Itu pasti beda. Nah, terus kemudian bagaimana kita mengetahui bagusan pakai yang mana? Nah, kalau saya lebih suka mencari nanti jurnal yang melakukan perbandingan antar metode. Nah, jadi ada tuh biasanya. Jadi untuk membantu kita, kira-kira ini dari orang-orang yang sudah melakukan, ada tuh yang dia sengaja memvalidasikan atau menguji coba, membandingkan antar satu software dengan software yang lain untuk satu tujuan. Gitu. Jadi dia menggunakan di ISIK 2, dia menggunakan 5, dia menggunakan FUM, misalkan yang sama-sama berbasis R untuk melakukan differential expression genes. Nah, terus nanti dilihat hasilnya perbedaannya di mana. Nanti lebih sensitif di mana. Biasanya sih dari ketiga itu nggak terlalu beda jauh hasilnya. Jadi kayak 11-12 dan hasilnya sama-sama tiga-tiganya reliable. Nah, sejauh yang saya baca juga dari banyak-banyak jurnal, kebanyakan pakainya yang di ISIK gitu. Dan ini mungkin juga tergantung dari kemudahan pipeline-nya juga ya. Nah, kalau dilihat mungkin di ISIK 2 ini lebih mudah daripada 5. Nah, saya sebenarnya belum pernah lihat yang 5 sih. Nah, nanti mungkin bisa dicek Mbak Rizka. Kalau misalkan Mbak Rizka pengen nyoba pakai yang 5, terus nanti dibandingin hasilnya kira-kira beda atau enggak dengan menggunakan yang di ISIK. Nah, kalau misalkan kayak teknik NGS yang lain tuh kayak ada Lovrec yang kemarin, terus ada VARSCAN, ada MUTEK untuk varian calling. Nah, itu juga pernah ada perbandingan jurnalnya. Jadi kalau misalkan untuk germline itu bagusan misalnya pakai BCF Tools. Kalau misalkan atau pakai GATK misalkan. Tapi kalau misalkan dia sampelnya somatik lebih bagus pakai Lovrec gitu. Atau pakainya VARSCAN atau dia pakainya MUTEK gitu. Jadi memang biasanya ada plus minusnya tergantung kita bermain di apa yang mau kita analisis dan dia hasilnya lebih bagusnya di mana pada saat dilakukan perbandingan metode. Pun demikian juga dengan misalkan metode docking. Docking itu ada banyak juga softwarenya. Ada Autodoc Tools, ada Autodoc Vina, ada Pyrex, ada Rosetta, terus ada apa lagi tuh? Ya ada banyak lagi ya misalnya gitu, yang lain-lain lagi. Nah itu dilihatnya dari mana milihnya ya. Pertama yang paling user friendly yang mana. Ya kayak Moe itu kan juga bisa buat docking. Misalkan oh ternyata Moe bagus tapi dia berbayar. Oke, berarti kan udah kita eliminasi. Terus oh saya ya kecuali kalau kita punya uangnya banyak ya, ada support fundingnya itu enak langsung ya udah pakai yang paling bagus aja. Si Moe yang udah tinggal klik doang. Tapi kalau misalkan kita mau yang gratisan, oh ya udah kita pakainya Autodoc cukup misalkan gitu. Jadi itu balik lagi ke preferensi masing-masing dan setiap tools itu dia punya algoritmanya masing-masing juga. Nah, nanti bisa dinilai dari jurnal yang melakukan perbandingan itu, oh paling bagus tuh kira-kira yang mana atau semuanya ternyata performanya juga bagus kok. Tergantung dari kita mau pakainya yang mana yang lebih kita mudah lah ibarat kata dan tidak menyulitkan untuk hasil interpretasinya. Seperti itu. Terima kasih Belinda. Ya, sama-sama. Itu memang salah satu menjadi tantangan juga tuh dalam memilih mana yang paling oke gitu. Dan itu biasanya terjadi memang kegalauan di awal. Sama kayak waktu dulu, ini ada Chime tuh, terus ini ada Motur. Dua-duanya itu sama-sama untuk metagenomik gitu kan. Terus mau pakai yang mana gitu. Pas saya nyoba-nyoba dari pipeline-nya, kok lebih enak pakai Chime tuh ya gitu. Nah tapi nanti mungkin kalau teman-teman ada yang penelitian juga terus mau coba pakai motor terus tiba-tiba saya lebih suka pakai motor deh daripada pakai Chime tuh ya boleh juga silahkan gitu karena kedua metode itu udah sama-sama established dan hasilnya bisa dipercaya. Seperti itu jadi nggak mungkin kalau dia udah publish sebuah metode udah digunakan banyak terus tiba-tiba hasil dia nggak reliable itu seharusnya sih nggak ya karena dia pasti udah disitasi banyak orang nanti kalau misalkan ternyata dari metode tersebut ada banyak kendala itu biasanya di take down jadi pernah tuh ada metode apa saya lupa pas saya mau coba ternyata dia udah nggak bisa gitu. Jadi udah kayak semacam obsolete dan pas saya lihat di GitHub-nya itu banyak komen bahwa
metode ini tidak bisa no longer eksis lah karena ada beberapa kendala gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, silakan ada yang mau bertanya lagi? Oke, mungkin kalau belum ada pertanyaan lagi, kita cukupkan kuliah malam hari ini. Terima kasih semua atas partisipasinya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat dan bisa diterapkan dalam penelitian dan juga dalam pekerjaan selanjutnya. Baik, terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Malam Bu Linda, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.